Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semuanya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar tematik 4, tema 4F. Pelajaran hari ini adalah PPKN. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang keberagaman makanan tradisional di Indonesia, macam-macam tempat ibadah di Indonesia, agama yang diakui di Indonesia, kitab suci dan hari perayaannya, kemudian keunikan tempat ibadah. Baiklah anak-anak hebat, sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca doa bersama. Before study, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, keberagaman makanan tradisional. Tentunya makanan tradisional di Indonesia ya. Makanan tradisional di Indonesia sangat beragam. Nih seperti contohnya ada papeda dari Papua. Mungkin tidak asing lagi ya untuk papeda ini karena sekarang sudah banyak dijual di pasar-pasar atau di jajanan. Kemudian ada lapa-lapa dari Sulawesi Tenggara, kemudian ada soto Banjar dari Kalimantan Timur, kemudian ada rujak cingur dari Jawa Timur. Jadi Indonesia memiliki beragam makanan tradisional beserta asal daerahnya, mulai dari kue-kue tradisional yang beragam ya dan masakan dari berbagai daerah. Misalkan seperti gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Sumatera Barat atau rendang Padang ya. Kemudian pempek dari Sumatera Selatan atau Palembang. Kemudian bika Ambon dari Sumatera Utara atau dari Medan. Nah, kemudian makanan tradisional juga mencakup kue-kue. Kue khas Indonesia sering disebut jajanan pasar. Kue khas Indonesia antara lain ada bapia, klepon, getuk, lupis, lemang, onde-onde dan lain-lain, masih banyak lagi dari berbagai daerah. Kemudian ada contoh makanan tradisional lainnya yang memiliki banyak ragamnya. Misalkan soto. Soto ini hampir setiap suku bangsa di Indonesia memiliki makanan khas daerah ya yang bernama soto. Dan rata-rata masyarakat Indonesia menyukai dengan soto tersebut. Nah, soto ini terkenal ya, meskipun namanya sama, ternyata berbeda juga rasa dan cara pembuatannya. Ya, misalkan ada soto Madura, ada soto Betawi, ada soto Bandung dan lain-lain. Itu untuk makanan tradisional dan masih banyak lagi makanan-makanan enak lainnya, kue-kue juga, bahkan minuman juga dari minuman-minuman tradisional juga lengkap di Indonesia itu sangat beragam. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang ke macam-macam tempat ibadah di Indonesia. Nah, perhatikan ada masjid, gereja, ada pura, ada vihara, dan ada kelenteng. Masjid adalah tempat ibadah bagi agama Islam. Kemudian gereja adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen Protestan. Kemudian ada gereja kapel ya, tempat ibadah bagi pemeluk agama Katolik. Ada pura adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Hindu. Vihara adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha, dan litang atau kelenteng adalah
tempat ibadah bagi pemeluk agama Konghucu. Nah, ini adalah macam-macam tempat ibadah di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan agama yang diakui di Indonesia dan kitab sucinya. Ada agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Kemudian ada Kristen Protestan. Kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Kemudian Katolik, agama Katolik ini kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian agama Hindu, kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kemudian agama Buddha, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Dan agama Konghucu, kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wujing. Nah, ini adalah agama yang diakui di Indonesia. Ada 6 agama dan kitab sucinya. Kemudian kita lanjutkan ke agama yang diakui di Indonesia, ya, masih agama, tetapi ini dengan hari perayaannya. Pahami? Agama Islam, hari rayanya adalah Idul Fitri, ada juga Idul Adha, ada juga Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada tahun baru juga, 1 Muharram, itu adalah tahun baru Islam untuk agama Islam. Kemudian ada agama Kristen Protestan, ada hari Natal. Kemudian ada agama Kristen Katolik, ya, hari raya Natal dan Paskah. Kemudian agama Hindu, hari raya Nyepi. Agama Buddha, hari raya Waisak. Dan agama Konghucu, hari raya Imlek. Ini adalah agama yang diakui di Indonesia, ya, ada 6 agama dan perayaannya. Jangan sampai tertukar. Kita lanjutkan. Keunikan tempat ibadah. Nah, keunikan tempat ibadah atau tempat ibadah di Indonesia ini kan sangat beragam. Ada 6 agama atau tempat ibadah. Nah, bahkan dari satu agama pun bangunannya ada yang berbeda-beda, ya, dengan kreasi atau kreativitas bangunan yang berbeda-beda atau keunikan yang berbeda-beda. Nah, ini salah satunya adalah tempat ibadah agama Islam atau penganut agama Islam. Salah satunya adalah Masjid Parahu, ya. Jadi tempat ibadah ini bermacam-macam. Masjid juga bermacam-macam arsitektur bangunannya dan keunikannya pun berbeda-beda. Ini salah satunya adalah Masjid Parahu, ya. Nah, ini adalah Masjid Parahu. Mungkin di antara anak-anak pernah melihat atau pernah melakukan ibadah di salah satu Masjid Perahu ini. Jadi Masjid Perahu ini namanya adalah Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman, yang kita kenal dengan nama Masjid Perahu. Lokasinya berada di Jalan Kasablanka nomor 38 Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Masjid ini didirikan pada tahun 1960-an oleh Kiai Haji Abdurrahman Masum. Nah, di sini terlihat di gambar ada gambar perahu. Nah, perahu di masjid ini digunakan sebagai tempat berwudu umat Islam sebelum melakukan ibadah sholat. Kenapa berbentuk perahu? Nah, menurut imam masjid, perahu ini melambangkan kisah Nabi Nuh dan sebagai pembelajaran untuk mengajak umat Islam beribadah. Masjid ini juga memiliki beberapa keistimewaan, di mana terdapat Al-Quran raksasa berukuran 2 meter kali 1 meter dengan ketebalan 30 cm dan memiliki
emas yang berjumlah 99 sesuai dengan Asmaul Husna. Nah, total berat 3 kg yang berada di bagian puncak masjid. Penasaran kan dengan Masjid Perahu ini? Silahkan boleh berkunjung atau boleh didatangi Masjid Agung Al-Mundada Darussalam Baitur Rahman. Ya, ini masih di Jakarta Selatan, masih dekat dengan daerah kita. Nah, sebenarnya masih banyak ya keunikan-keunikan yang lain atau tempat ibadah. Nah, silakan anak-anak cari di sumber yang lainnya keunikan-keunikan tempat ibadah yang lainnya. Ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.